Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu objek paling keren dan paling bikin penasaran di langit malam. Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa sih sebenarnya cerita di balik hantu kosmik yang kita kenal sebagai Nebula Helix. Di luaran sana, objek ini punya julukan yang wah, dramatis banget. Mata Tuhan. Dan kalau kita lihat gambarnya, ya masuk akal sih. Rasanya tuh kayak alam semesta lagi natap balik ke kita. Bikin merinding dikit kan? Oke, tapi di balik nama puitisnya itu ada penjelasan ilmiah yang jauh lebih menakjubkan. Ini tuh kisah tentang kehidupan, kematian bintang, dan bahkan mungkin kelahiran kembali. Jadi apa sih sebenarnya yang lagi kita lihat ini? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Setelah tahu julukannya yang keren itu, mari kita kenalan lebih jauh. Di mana sih mata raksasa ini berada dan apa nama resminya di kalangan para astronom? Nah, pertama-tama yang harus kita lurusin, ini bukan mata beneran, ini adalah sisa-sisa yang luar biasa indah dari sebuah bintang yang sekarat. Nama resminya NGC 2793. Dan kalau dilihat dari skala kosmik, dia ini tetangga kita loh, jaraknya cuma 650 tahun cahaya di rasi bintang Aquarius. Nah, ini dia inti ceritanya. Gimana caranya sesuatu yang seindah ini bisa lahir dari kematian? Kematian sebuah bintang yang hebatnya lagi mirip banget sama matahari kita. Ini adalah sebuah akhir yang dramatis, tapi juga cantik banget. Prosesnya kira-kira begini nih. Pertama, bintangnya mulai kehabisan bahan bakar. Terus dia membengkak, jadi gede banget, jadi raksasa merah. Nah setelah itu, lapisan luarnya perlahan-lahan lepas ke angkasa. Yang tersisa di tengah cuma inti bintang yang super panas dan kecil, yang sinarnya bikin awan gas di sekelilingnya jadi menyala terang benderang. Nah, struktur kayak gini nih yang disebut nebula planeter. Lucunya, namanya ini agak salah kaprah loh. Dulu, para astronom melihatnya lewat teleskop kuno, dan bentuknya yang bulat itu kelihatan mirip planet. Padahal, sama sekali nggak ada hubungannya sama planet. Ini sebenarnya nisan kosmik dari sebuah bintang. Oke, kita udah tahu asalnya. Sekarang, yuk kita intip lebih dalam lagi. Seberapa besar dan rumit sih sisa-sisa bintang ini? Siap-siap kaget ya, karena skalanya ini benar-benar di luar nalar. Coba deh bayangin, diameter nebula ini aja mencapai 2,5 tahun cahaya. Itu gede banget. Buat perbandingan, cahaya butuh waktu lebih dari 4 tahun untuk sampai ke bintang terdekat dari matahari. Jadi, lebar nebula ini sendiri lebih dari setengah jarak itu. Gila kan? Dan awan gas raksasa ini udah terus mengembang selama sekitar 10.600 tahun. Selama itulah waktu yang dibutuhkan sisa-sisa bintang ini buat menyebar dan jadi sebesar yang kita lihat sekarang. Tapi bukan cuma ukurannya aja yang bikin kaget. Di dalam awan gas ini, para ilmuwan nemuin sesuatu yang aneh banget. Ada sekitar 40.000 struktur misterius. Apaan tuh? Nah, struktur itu disebut simpul komet. Dan ini nih yang bikin skalanya makin gila. Setiap simpul kecil itu ukurannya kira-kira sebesar seluruh tata surya kita. Kemungkinan besar, simpul-simpul ini terbentuk waktu gas yang geraknya cepat dari dalam nebula nabrak gas yang lebih lambat di luar. Jadi kayak ada kemacetan kosmik gitu. Kita udah bahas awan gasnya yang megah dan simpul komet yang rumit. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke pusatnya, ke jantung dari semua ini. Bintang yang jadi penyebab semua keindahan ini. Tepat di tengah-tengah nebula ini ada jenazah bintangnya, sebuah katai putih. Ini adalah inti bintang yang super padat dan super panas yang tersisa setelah semua lapisan luarnya terlepas. Kalau kita bandingin, ini benar-benar ekstrim. Suhu katai putih ini 120.000 Kelvin. Itu lebih dari 20 kali lipat lebih panas dari permukaan matahari kita. Tapi ukurannya malah ciut banget, cuma sedikit lebih besar dari bumi. Dan yang paling penting, ini adalah inti bintang yang udah mati. Udah nggak aktif lagi kayak matahari kita. Bener-bener objek yang luar biasa. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang mungkin paling bikin penasaran dari semua ini. Penemuan-penemuan terbaru tentang Nebula Helix ini membuka misteri baru. Mungkinkah ada semacam tata surya hantu yang berhasil selamat dari kematian bintangnya? Jadi, para astronom nemuin cahaya inframerah yang aneh di sekitar katai putih itu. Bukti ini menunjuk ke satu hal, adanya piringan puing-puing raksasa yang kemungkinan besar terbentuk dari sisa-sisa komet yang selamat dari kiamat bintang induknya. Bisa dibilang ini kayak sabuk Kuiper versi hantunya. Dan kalau itu belum cukup mengejutkan, ada juga bukti, walaupun statusnya belum terkonfirmasi,
tentang kemungkinan adanya 2 planet yang masih mengorbit bintang mati ini. Coba bayangin, ada planet seukuran Jupiter dan satu lagi yang lebih besar dari bumi muterin mayat sebuah bintang. Walaupun masih dugaan, kemungkinan ini aja udah keren banget. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Nebula Helix ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau sisa-sisa tata surya itu bisa selamat dari kematian bintangnya. Dan ini bukan cuma cerita tentang bintang yang jauh di sana loh. Ini adalah gambaran masa depan tata surya kita sendiri miliaran tahun dari sekarang. Kira-kira apa ya yang akan tersisa dari rumah kita?